Keberadaan Candi Borobudur sebagai salah satu ikon warisan budaya bangsa Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Borobudur saat ini tidak hanya menjadi salah satu simbol pencapaian budaya bangsa Indonesia di masa lalu, tapi juga menjadi ikon pariwisata Indonesia di dunia internasional. Borobudur tidak hanya mengagumkan dari aspek arsitektural, namun juga menyimpan keagungan dari sisi spiritual. Bahkan, aspek spiritual inilah yang menjadi tujuan utama pembangunan Borobudur di masa lalu. Menurut sejumlah arkeolog dan sejarawan, riwayat pendirian Candi Borobudur identik dengan sejarah kejayaan agama Buddha di Pulau Jawa pada abad ke-7 hingga ke-9 Masehi. Borobudur diduga didirikan sebagai tempat pemujaan umat Buddha pada abad ke-8 Masehi oleh Wangsa Shailendra. Namun, fungsi candi tersebut sebagai pusat pemujaan diduga mulai meredup sejak abad ke-9 seiring perkembangan kerajaan Mataram Hindu di Pulau Jawa. Berarti pada saat didirikan pertama kali Candi Borobudur ini, fungsi utama dari pembuatan candi? Untuk candi tentu saja fungsi utamanya religi ya, itu adalah fungsi utamanya, fungsi utama dari bangunan percandian. Entah itu bangunan candi tunggal ataupun kompleks percandian. Dari sisi religi. Untuk apa? Untuk memuja dewa yang berhubungan dengan percandian tersebut. Entah itu kalau di Candi Borobudur tentu saja dewa yang dipuja adalah Buddha, kemudian Dhyani Buddha, Dhyani Bodhisattva, dan Manusi Buddha. Atau yang di Candi Borobudur ini disampaikan secara mendetail sejarahnya adalah Sakyamuni atau Siddhartha Gautama. Itu adalah tujuan pendirian candi, untuk memuja dewa-dewa tersebut. Kemudian yang kedua tentu saja diharapkan candi ini memberikan kemakmuran. Karena apa? Karena orang pada masa lalu dia mempercayai konsep yang namanya dewa raja. Dewa itu adalah raja. Dewa yang memerintahkan untuk membangun candi, untuk menghormati atau memuja dewa. Itu juga disamakan dengan dewa yang nantinya dia memberi kesejahteraan. Kesejahteraan itu dapat dari mana? Tentu saja berdasarkan peletakan candi itu sendiri ya, itu tidak jauh dari mata air. Hingga kekuasaan kerajaan Majapahit di abad ke-12, Candi Borobudur masih berdiri kokoh dan menjadi tempat ibadah umat Buddha. Namun, belakangan, seiring perkembangan agama Islam di Jawa, pada abad ke-14, fungsi Candi Borobudur sebagai tempat pemujaan mulai ditinggalkan. Bahkan, akibat letusan Gunung Merapi yang beberapa kali terjadi, bagian bawah candi sempat terkubur tanah yang berasal dari lahar dan debu Merapi. Nah, pada abad 9, abad 8-9, Borobudur ini intensif digunakan untuk pemujaan agama Buddha, Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Sampai adanya Mahapralaya seperti disebut dalam prasasti Pucangan. Mahapralaya ini oleh para ahli diindikasikan sebagai sebuah katastrofik atau bencana yang luar biasa pada wilayah Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Yang lebih banyak diindikasikan karena bencana alam ya. Jadi adanya letusan gunung yang berkali-kali karena memang posisi dari Candi Borobudur ini berada pada kawasan yang rawan bencana. Sehingga bisa dipahami bahwa bencana yang terjadi di situ kemudian menyebabkan kerusakan pada alam di sekitar Borobudur. Borobudurnya menjadi rusak, kemudian manusianya berpindah. Jejak kebesaran Borobudur kembali menjadi perhatian setelah bangunan candi yang sebagian terkubur tanah ditemukan tim ekspedisi bentukan Gubernur Jenderal Raffles semasa kekuasaan Inggris di Hindia Belanda. Nah, ini salah satu hasil positif dari masa kolonialisasi Inggris adalah pada masa Gubernur Jenderal Raffles atau Thomas Stamford Raffles yang kemudian mendapatkan informasi dari bawahannya bahwa di situ ada batu yang mempunyai pahatan relief cerita dan kemudian dibersihkan dan kemudian dibuka seluruhnya, barulah setelah pada masa Raffles pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dibuka untuk pertama kali. Saat Inggris pergi dan Belanda kembali menjajah Indonesia, upaya menggali dan merekonstruksi bangunan candi terus dilakukan. Namun,
upaya restorasi Candi Borobudur baru benar-benar bisa dilakukan secara tuntas pada masa kekuasaan pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto. Sejak itu, Candi Borobudur dijadikan sebagai salah satu magnet terpenting untuk kepentingan industri pariwisata. Langkah untuk menuju kelepasan dari nafsu manusia, dari samsara, sehingga setelah sampai di atas, pada bagian paling atas, kita sudah tidak memikirkan mengenai nafsu dunia. Di balik keindahannya sebagai karya arsitektural, bangunan Candi Borobudur yang terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar ini merupakan bangunan suci. Artinya, candi atau kuil Buddha terbesar ini dulunya dibangun dengan maksud dan tujuan spiritual. Karena itu, tak aneh hampir setiap bagian bangunan dan relief candi ini dibuat untuk menyampaikan berbagai simbol spiritual, terutama terkait nilai-nilai ajaran Buddha Mahayana. Candi Buddha ini memiliki 1.460 relief dan 504 stupa di kompleksnya. 6 tingkat paling bawah berbentuk bujur sangkar dan 3 tingkat di atasnya berbentuk lingkaran. Sementara di tingkat tertinggi terdapat stupa Buddha yang menghadap ke arah barat. Candi Borobudur ini kan dibangun untuk tempat suci agama Buddha khususnya. Nah, ini apa makna dari tiap bangunan Candi Borobudur, Mas? Ada 10 tingkatan, masing-masing setiap tingkatan itu memiliki makna apa saja, Mas? Itu pertama kali diidentifikasi Candi Borobudur sebagai Da'afidam. Da'afidam itu adalah bangunan berteras 10 yang dimulai dari teras pertama hingga sampai ke teras yang 10 yang di atas, yang bagian stupa induk itu. Nah, ini maksudnya apa? Ya tentu saja Da'afidam ini berkaitan dengan yang namanya ajaran Buddha, yaitu Dasa Bodhisattva Bumi. Dasa Bodhisattva Bumi adalah 10 langkah untuk menuju kelepasan dari nafsu manusia, dari samsara, sehingga setelah sampai di atas, pada bagian paling atas, kita sudah tidak memikirkan mengenai nafsu dunia. Kita tidak lagi terikat dengan keinginan dunia. Nah, ini termanifestasi dalam susunan tingkat-tingkat Candi Borobudur yang terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah Kamadhatu di bagian bawah atau pada bagian ini ya. Kemudian Rupadhatu di atasnya dan Arupadhatu pada area stupa teras. Setiap tingkatan lantai di Candi Borobudur melambangkan tahapan kehidupan manusia. Sesuai mazhab Buddha Mahayana, setiap orang yang ingin mencapai tingkat sebagai Buddha harus melalui setiap tingkatan kehidupan tersebut. Yang pertama adalah tingkat Kamadhatu yang berada di bagian dasar Borobudur dan melambangkan manusia yang masih terikat nafsu. Nah, ini adalah rangkaian cerita dari relief Karma Wibangga ya, diambil dari manuskrip dari India yang namanya Mahakarma Wibangga. Di Candi Borobudur kita menjumpai 160 panel ya di sekeliling kaki Candi Borobudur. Mahakarma Wibangga sendiri adalah manuskrip yang menceritakan hukum sebab akibat atau hukum karma. Jadi seseorang yang nanti dia berbuat baik pada kehidupannya di dunia, maka kehidupan selanjutnya dia akan mendapatkan kebaikan. Namun demikian apabila seseorang tersebut berbuat keburukan, maka di kehidupan selanjutnya atau pada kehidupan dunianya itu dia akan mendapatkan balasan berupa keburukan yang menimpanya. Tingkat kehidupan berikutnya adalah tingkat Rupadhatu yang tersimbol di 4 lantai berikutnya. Tingkat Rupadhatu ini melambangkan manusia yang telah dapat membebaskan diri dari nafsu namun masih terikat rupa dan bentuk. Nah, ini adalah tingkatan Rupadhatu ya, Mas? Iya. Ini tentu, ini relief yang juga memiliki cerita sama seperti kalau yang tadi Kamadhatu nafsu,
Kalau yang untuk rupa datu apa nih Mas maknanya Mas? Ya, ini kita berada di tingkatan rupa datu ya. Di sini, di atas ini adalah deretan panel relief cerita Lalita Vistara. Relief ini kami anggap penting kenapa? Karena dengan membaca relief ini kita jadi mengetahui bahwa sebenarnya pintu masuk untuk menuju ke Candi Borobudur dan mempelajari relief cerita atau ajaran Buddha di Candi Borobudur ini dimulai dari sisi timur. Cara membacanya adalah secara pradaksina. Pradaksina itu adalah merupakan cara membaca relief pada candi-candi yang digunakan untuk pemujaan. Nah, searah jarum jam, inilah relief pertama dari relief Lalita Vistara atau relief nomor 1. Sama relief nomor 1 ini ya. Ini adalah relief Lalita Vistara yang menceritakan mengenai sejarah kehidupan Buddha pada saat dia masih di Kayangan, kemudian dia dilahirkan, kemudian dia mengajarkan ajarannya di Taman Nusa Benares sampai dia kembali ke Swarga atau kembali ke Kayangan. Itu adalah ajaran yang disampaikan dalam relief cerita Lalita Vistara. Nah, tentu saja relief di bawahnya ini lain temanya dengan cerita di atasnya. Beda. Untuk panel relief yang berada pada dinding ini adalah relief Jataka Awadana ya. Jataka Awadana. Jataka Awadana ini menceritakan tentang ajaran budi pekerti juga. Namun dalam hal ini tentu saja tokoh utamanya bisa manusia atau bangsaan pada masa lalu, bisa juga bodhisatwa. Bodhisatwa yang mengambil bentuk manusia atau bentuk binatang dan sebagainya untuk mengajarkan budi pekerti kepada manusia. Tingkatan selanjutnya adalah arupa datu yang terdiri dari 3 tingkat. Pada tingkat ini, patung Buddha yang diletakkan di dalam stupa yang berlubang-lubang. Hal ini melambangkan manusia yang telah terbebas dari nafsu, rupa, dan bentuk. Puncak dari tingkatan ini adalah arupa, bagian paling atas candi yang melambangkan nirwana, tempat Buddha bersemayam. Sebagai tempat suci, Candi Borobudur memang dibangun untuk memuliakan Buddha. Borobudur juga berfungsi sebagai tempat berziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Kita datang ke sana untuk melakukan puja, hal ini sudah tentu akan memberikan energi yang positif. Sebagai bangunan suci yang dibangun untuk tujuan pemujaan, Candi Borobudur ternyata tidak hanya mengandung riwayat keagungan nilai-nilai ajaran Buddha. Berbagai relief yang ada pada sepanjang dinding bangunan candi tidak hanya berisi berbagai ragam cerita dari kisah Ramayana hingga kisah-kisah Jataka. Namun, juga mengandung berbagai informasi terkait gambaran kondisi masyarakat saat Borobudur dibangun. Sejumlah relief di Borobudur misalnya berisi gambaran tentang aktivitas petani yang mencerminkan kemajuan sistem pertanian saat itu. Selain itu, juga terdapat relief perahu bercadik yang merupakan representasi dari kemajuan pelayaran pada waktu itu. Sama dengan relief Karma Wibangga, relief Lalita Vistara atau Jataka Awadana ini juga merupakan cerminan dari lingkungan alam atau sosial budaya masyarakat Jawa kuno. Termasuk di dalamnya ini ada bangunan candi ini adalah yang dipahatkan di sini. Ini adalah candi-candi yang dijumpai di sekitar Borobudur atau di sekitar lingkungan Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Jadi semua yang dipahatkan ke sini dari segi lingkungan kerajaan itu adalah cerminan dari kondisi masyarakat Jawa kuno pada masa lalu. Saat ini, fungsi Borobudur yang pada masa abad ke-8 pernah menjadi tempat pemujaan umat Buddha telah berubah. Fungsi Borobudur sebagai tempat pemujaan diperkirakan mulai ditinggalkan pada abad ke-14
seiring melemahnya pengaruh kerajaan Hindu dan Buddha di Jawa serta mulai masuknya pengaruh Islam. Setelah ditemukan kembali pada abad ke-19 dan mengalami beberapa kali pemugaran, saat ini fungsi Borobudur telah banyak berubah. Sebagai sebuah monumen mati, keberadaan Borobudur saat ini lebih dikenal sebagai ikon budaya yang tidak saja merepresentasikan pencapaian kebudayaan bangsa Indonesia di masa lalu, tapi juga menjadi ikon pariwisata yang sangat potensial untuk menarik kunjungan banyak wisatawan. Candi Borobudur itu sesuai juga dengan ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya. Candi Borobudur itu memiliki berbagai fungsi yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata, untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan pendidikan, termasuk juga untuk kepentingan agama. Nah, oleh karena itu tentunya kemudian bagaimana kepentingan-kepentingan itu bisa diakomodasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dan kita juga selain memanfaatkan Candi Borobudur untuk kepentingan kebudayaan, penelitian, kemudian juga pendidikan, pariwisata dan sebagainya, juga kita juga memberikan juga kan kesempatan untuk kepentingan agama. Dan untuk kepentingan agama itu tidak hanya untuk katakanlah kepentingan Waisak dalam 1 tahun sekali, tetapi juga sering ada beberapa rombongan dari biksu, dari umat Buddha yang juga akan beribadah di luar upacara Waisak, itu akan kita fasilitasi dan juga akan kita berikan izin untuk melakukan peribadatan di luar dari upacara Waisak itu tersebut. Gitu. Selama kita yang pada datang ke sana itu juga dia bisa menjaga keberadaan Candi Borobudur, menjaga di sini dalam artian adalah kita berusaha, kita datang ke sana melakukan puja, sebagaimana Candi Borobudur dibuat tujuannya adalah untuk puja. Nah, kita datang ke sana untuk melakukan puja. Hal ini sudah tentu akan memberikan energi yang positif. Dengan energi yang positif itu, maka juga ada kekuatan-kekuatan yang tidak nampak. Pencapaian estetika dan keahlian teknik arsitektur yang ditampilkan Borobudur memang menjadi bukti kebesaran bangsa Indonesia di masa lalu. Namun, lebih dari sebuah bangunan megah yang menerbitkan decak kagum, Candi Borobudur merupakan sebuah situs yang syarat dengan berbagai simbol dan makna spiritual. Lewat Borobudur, kita bisa belajar tentang riwayat keagungan bangsa Indonesia di masa lalu yang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai yang sangat menghargai kesucian, welas asih, dan pengabdian untuk hidup sesama makhluk di dunia.